begitu ya. Bagaimana membuktikan kebenaran itu? Ya ayat Allah menyatakan, terlihat dengan jelas, hari Sabtu kita 1 hari berpuasa, saat matahari terbenam, hilal atau bulan sabit sudah 12 derajat lebih di atas ufuk. Itu menandakan malam kedua. Jadi jangan pula merasa salah yang berpuasa hari Sabtu, ba'ako pemerintah mengumumkan hari Sabtu. Biasalah. Jadi ya, maksudnya begini, mana yang duluan, mana yang sama, mana yang kemudian, kita saling menghormati. Cuman saya hanya ingin menegaskan, jangan merasa bersalah pula yang berpuasa hari Sabtu. Kalau saya ditanya mana yang benar, ya hari Sabtu itulah yang benar menurut ilmu yang dipelajari, dengan tidak menyalahkan amalan orang yang berbeda, etikanya begitu. Yang kedua, di sini kan kita 4 bulan lah paling tidak ya jelang Ramadan, sudah sosialisasi penundaan waktu subuh 8 menit. Panjang diskusi kita, saya bawa alat peraga. Waktu itu diskusi masih menginginkan mana fatwa MUI. Alhamdulillah, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat telah berijtima Jumat malam tanggal 25 Maret di kantor Bupati. Terus dilanjutkan di Hotel Bukit Gadang. Sebelum tidur kami sepakat, jadi acara ini dihadiri oleh ketua-ketua umum Majelis Ulama Indonesia se-kabupaten dan kota Sumatera Barat, tambah majelis fatwa dan undangan-undangan khusus. Jadi menjelang tidur disepakati 1 jam jelang subuh kita sudah ke lapangan. Jadi lampu taman di hotel itu dimatikan, alat dipasang, sampailah berlanjut kedengaran orang azan masih jadwal yang lama. Lalu diolah, terbukti azannya memang waktu subuh belum masuk. Artinya lebih cepat, belum terbit fajar. Kemudian jam 8 pemaparan materi pemakalahnya dihadirkan dari Medan, pakar nasional di bidang hisab. Dia sangat alim, bukunya banyak, penelitiannya itu menelaah buku-buku 1000 tahun yang lalu atau abad ke-4 Hijriah. Kiranya ulama dahulu juga sudah meneliti soal waktu subuh. Dan sampai penelitian yang terakhir sekarang ada titik temunya bahwa fajar itu ada saat matahari min 18 di bawah ufuk. Setelah majelis ulama mendengar diskusi panjang lebar, tentunya sorenya sudah dapat kesepakatan, sorenya hari Sabtu tanggal 26 Maret yang lalu, 1 minggu jelang Ramadan. Apa putusannya? Menfatwakan, mendukung untuk mengikuti awal waktu subuh ditunda 8 menit. Kan kalau misalnya waktu subuh itu pukul 5, baru azan dikumandangkan pukul 5:08, kira-kira seperti itu. Jadi sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Jadi tadi dalam perjalanan saya sudah hampir rata yang azan subuhnya mengikuti penundaan. Tapi masih ada juga satu-satu. Kenapa pemerintah tetap bersekukuh, tidak tahu juga saya. Pokoknya pemerintah masih menggunakan jadwal yang lama. Misalnya saya kasih kalender di RRI, penyiarnya yang senior, terus untuk Pro 1 itu yang menyiarkan kegiatan keagamaan, dan juga untuk suraunya RRI. Tapi setelah dikonfirmasi dan langsung dikatakan sama saya, kami mengikuti jadwal Kemenak. Itu ceritanya. Ya, tidak apa-apa. Sebenarnya 1 Ramadan kemarin tuh kita bisa sama secara nasional. Kalau pemerintah masih memakai min 2 derajat di atas ufuk. Kemarin itu sudah 2 derajat lebih, tapi karena pemerintah menaikkan menjadi 3 derajat, ya tidak sampai. Akhirnya berbedalah
penetapan Ramadan. Padahal kita sudah harap sama, tapi pemerintah membuat saya tidak mau pula menyebut jurang pemisah tambah tinggi, tidak mungkin pula itu disebut, tapi karena dinaikkan jadi berbedalah dia. Dinaikkan 2, dinaikkan 3, dari sisi ilmiahnya juga tidak masuk. Jadi ini kita ikuti sajalah, masyarakat tambah cerdas kiranya. Ada yang asal ikut-ikutan, ada karena patuh, ada karena tekanan, itu macam-macam, hak azazi macam-macam ya. Sebab ada mahasiswa saya melapor, dia berangkat dari kompleknya menuju Bungus, jadi masjid tertentu jamaahnya sudah mau ke masjid, terus balik lagi. Kenapa balik? Karena Menteri Agama mengumumkan puasa itu hari Ahad. Jadi Jumat malam orang tarawih di sana. Jadi ada juga pengaruhnya. Benar-benar mengikuti pengumuman dari pemerintah itu kan sah-sah saja ya. Ada yang tetap istiqamah hari Jumat itu, karena jauh hari sudah diberitahu 1 Ramadan itu bermula hari Jumat tanggal 1 April, diawali dengan tarawih lebih dahulu. Karena 1 Ramadan itu masuk kapan? Hari Jumat tanggal 1 April saat matahari terbenam, hilal di atas ufuk. Itu disebut 1 Ramadan bermula. Tapi puasanya kapan? Tentu besoknya hari Sabtu gitu ya. Dah penguatan yang telah berlalu. Sekarang mungkin bisa apa ya? Saya berusaha sebelum jam 6 bisa selesai. Diawali dengan pertanyaan, mengapa Masjid Raya Sumbar bangunannya seperti yang Bapak Ibu lihat, tapi kita fokus kepada atapnya. Banyak orang bertanya-tanya, kok seperti itu? Kok dibuat gobah baralah karancaknya? Apa kok museum, kantor, gedung, rumah hadai indah lo, dikecil musaji, macam-macam pertanyaan. Itu sah saja, bertanya-tanya itu kan ada rasa ingin tahu. Jadi apapun bentuk pertanyaan nanti kita jawab dalam keterangan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia jadi nabi, dia sudah bergelar Al-Amin karena dia jujur. Jujur, tidak pernah berbohong sama sekali, sampai akhir hayatnya tetap jujur. Jadi Al-Amin ya. Memang nama-nama Al-Amin ini jadi kebanggaan juga. Misalnya Ma'ruf Amin, itu kan kebanggaan juga itu ya, jadi wakil presiden. Nah baik Bapak Ibu, waktu dia berumur 35 tahun, Ka'bah rusak parah, rusak, 4 sisinya itu rusak. Ka'bah ini menjadi kebanggaan, sangat dicintai, dipelihara, walaupun orang menyembah berhala, tapi Ka'bah tetap dijaga, Hajar Aswad dijaga, makam Ibrahim dijaga, semuanya. Hanya saja kan waktu itu patung-patung banyak. Melihat Ka'bah yang rusak, Ka'bah ini sudah ada sejak dahulunya. Bagaimana sejak dahulunya ada? Waktu Nabi Adam tawaf, disaksikan oleh malaikat memberi pujian, tawafmu sangat baik. Tapi ketahuilah kami telah bertawaf di sini 2000 tahun lebih sebelum engkau. Jadi kerja malaikat itu kan beribadah, bertasbih. Makanya waktu Adam hendak diciptakan, kan memberi tanggapan, bukan memprotesnya. Engkau ciptakan manusia untuk jadi khalifah, apakah hendak bertumpahan darah? Sementara kami ini selalu beribadah pada engkau, mensucikan engkau. Kan jawab Allah kan singkat saja, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Terkandunglah mana di bumi itu harus ada surau, musaji, jembatan, sekolah, pembangunan ini dan itu. Kalau malaikat kan itu tugasnya. Nah setelah Ka'bah Nabi Adam tidak ada, Ka'bah dibina oleh Nabi Sis anaknya. Nabi Sis kan tidak masuk dalam hafalan 25 Rasul. Terus sampai Ka'bah itu utuh keberadaannya zaman awal Nabi Nuh.
Kan Nabi Nuh tu masa berdakwahnya kan 950 tahun. Tu dia bersama umat. Belum lagi hari kelahirannya jalan Nabi. Bahkan setelah banjir itu pun Nabi Nuh masih berumur sekian tahun ke depannya. Tapi bersama umat berdakwah 950 tahun. Yang masuk Islam berapa? Tidak cukup satu kapal. Yang dalam kapal itu pun sudah ada pula binatang-binatang. Berapa oranglah manusia di dalamnya. Padahal penduduk banyak. Sehingga dengan kesabaran dia berdakwah, dia mendapat gelar ulul azmi ya dari Nabi sekian itu, termasuklah Nabi Nuh salah satunya. Waktu zaman Nabi Nuh, kapal ini Ka'bah ini hilang karena banjir besar. Sekian ratus tahun kemudian, waktu Ibrahim sudah tua pula, dia diperintah untuk membangun Ka'bah. Bagaimana caranya? Dia dipandu oleh Jibril, tentunya ada isyarat. Oh, ini tandanya. Dikasih tanda, disingkirkan tanda itu, baru tampak bangunan Ka'bah yang sudah tertimbun itu. Bagaimana cara membangunnya? Di sana bukit, ada 5 bukit atau 5 gunung. Pergi ke gunung sana, dibawa batu, beransur-ansur sesuai dengan kemampuan, karena truk tidak ada waktu itu. Pergi pula bukit sana, sudah lengkap dirasa batu itu, baru dibangun, dinaikkan ke atas. Untuk membangunnya itu, Nabi Ibrahim tegak pada satu batu yang dispesialkan. Waktu membangun di sini, dia berdiri di sini. Sudah selesai sisi ini, pindah pula ke sini, tetap di atas batu itu. Sudah tinggi pula Ka'bah, agak payah menjangkau. Dengan izin Allah, batu itu tinggi pula, sehingga tetap bisa bekerja dengan baik. Berapa lamanya Ka'bah ini bisa selesai, Allah sajalah yang tahu. Sampai apa? Batu yang dipijak itu berjejak dengan kedalaman 10 cm dan satu lagi 9 cm. Bukan batu apuang, bukan batu tembok. Ya, tapi ya batu lah. Batu tempat berpijak itu berjejak. Ini mengisyaratkan mengerjakan Ka'bah lumayan lama. Kalau saya ditanya, walaupun sudah dibaca beberapa buku, tidak menemukan berapa lama selesai pembangunan ini. Tapi Bapak Ibu bisa mengetahui dengan akurat pasti berapa lamanya Nabi Ibrahim menaikkan Ka'bah. Caranya bagaimana? Setelah Bapak Ibu masuk surga, tanya langsung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena orang yang berpuasa, bersedekah, silaturahim, dia masuk surga kelak. Jadi kehadiran Bapak Ibu ini mendatangkan rahmat, menjauhkan musibah. Allah malukan menurunkan musibah kalau ada orang yang taat. Terus nanti masuk surga. Kalau masuk surga bertemu dengan semua nabi-nabi, minan nabiyina, seluruh nabi-nabi. Nama pertanyaan yang alun terjawab lah di dunia, lah didengar ceramah, lah dibaca buku. Tanya lengkap nanti di surga. Ya Bapak Ibu ya, jadi berapa lamanya selesai sampai batu bajajak. Awak pakai batu lado mungkinlah 15 tahun, 20 tahun, laba cucu lo itu je batu lado baru. Walaupun lah dia tolong je blender kan. Tapi tidak sedot sampai 10 cm ke dalam jejaknya itu dah. Pada tu batu je. Nah, sekarang kembali kepada Nabi Ibrahim. Sudah naik, batu itu berjejak 2 telapak, itu yang disebut dengan makam Ibrahim. Dah, saya harus menyingkatkan keterangan ini. Kemudian dilanjutkan pembinaannya oleh Nabi Ismail, terus turun temurun. Kemudian untuk memiliki penjagaan Ka'bah itu percaturan politik bukan main. Sampailah pada kaum jumhur, sudah tukar lagi. Lalu kita langsung sampai kepada penguasaan kaum Quraisy. Mulai dari Abdul Manaf, anaknya Hasim, anak Hasim Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kan kita sangat mengenal, dialah yang menguasai Ka'bah, menjaga dengan sebaik-baiknya. Dia sudah meninggal, dia akan meninggal waktu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun. Siapa lagi yang menjaga? Ya anak-anaknya.
dengan segenap yang lainnya. Waktu itu Muhammad umur 35 tahun. Anaknya yang paling bungsu sudah hadir, sudah lahir, Fatimah. Umar bin Khattab juga punya anak perempuan namanya Hafsah. Jadi Fatimah dengan Hafsah itu segenerasi. Kemudian Hafsah menjadi istri Rasulullah. Hafsah hafal Al-Quran, dia sangat tegas, pemberani, tahajudnya luar biasa. Tapi saya tidak membahas rumah tangga Rasulullah. Cuman bagaimana Nabi waktu itu, Muhammad waktu itu umur 35 tahun, berarti dia belum jadi Nabi ya. Dalam keadaan rusak parah Ka'bah ini. Rusaknya kenapa? Dihantam oleh air bah. Kan bukit-bukit kalau tiba hujan labek mangkatutuih, itu ikut dihantam oleh air. Ini dihantam oleh air, ya rusak juga dia. Nah, karena rusak itu musyawarah, lalu diputuskan Ka'bah yang rusak harus direnovasi, dibangun ulang. Tidak bisa ditumbuk-tumbuk, ditempel-tempel karena dia sudah parah. Yang kedua, untuk membangun Ka'bah, siapapun yang menyumbang, apakah itu bahan bangunan ataupun bentuk uang atau makanan yang diantarkan, harus yang halal-halal. Zaman jahiliyah dulu dia tahu mana yang haram, tahu dia. Kalau hasil rampok itu haram. Tapi kalau ini membangun Ka'bah, mereka menyadari tidak boleh yang haram ikut dalam memperbaiki ini. Dalam kondisi itu, kiranya kapal milik Kaisar Romawi berlayar. Dalam kapal itu bahan bangunan untuk membangun gereja megah di Ethiopia, Abasyah. Takdir Allah menunjukkan begitu kapal berlayar, tatkala sejajar dengan pantai Jeddah, kalau ibarat kita mungkin ya Bandara Internasional Minangkabau kan tapi pantai juga ya, kira-kira seperti itu. Kapal tadi dihantam oleh angin kencang sehingga dia terdampar di pinggir pantai dalam keadaan rusak parah. Tidak bisa diperbaiki. Daripada diperbaiki, lebih baik buat kapal baru. Nah, dalam kapal itu nahkodanya bakum, di samping dia pelaut juga ahli dalam pertukangan, semacam sekarang arsitek. Orang Makkah pergilah ke sana, dilihat bahan bangunan bagus, dibeli secara patut. Sebenarnya diambil saja kan bisa tuh, tapi ini untuk rumah suci, namanya saya Baitullah, rumah Allah, rumah penghormatan. Nah, si bakum ini ahli dalam pertukangan, dia juga dibawa ikut secara hormat. Nah, setelah bahan bangunan sudah sampai di Mekah, di sisi Ka'bah, manajemen kerjanya bagaimana? Yang sisi ini, inilah, yang sisi ini kan ada pintu Ka'bah. Ini kan kalau apa pintu Ka'bah ya, yang di mihrab ini pintu Ka'bah. Di sini Hajar Aswad, di sini multazam sekira 2 meteran. Terus ini pintu Ka'bah. Di sini kan multazam, doa sangat makbul. Kalau kita dekat dengan Ka'bah ini tidak ada antara, itu sunnahnya adalah ditempelkan saja badan ke Ka'bah. Badan ditempelkan, tangan ditempelkan, lalu pipi kanan di Ka'bah. Jadi bukan di hidung dia non situ, bukan kayak orang bersujud, tapi gini. Sampaikanlah doa. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau melihat nonton di atau melihat langsung, mengapa pula orang tempel-tempelkan badannya di Ka'bah. Kalau di multazam, kalau memang dia tidak ada perantara, ya kesempatan menempelkan badan di situ. Di sini Muhammad beserta paman-pamannya. Di sini ada pula suku yang bekerja diketuai oleh kepala suku. Ini juga kepala suku dengan anggota, dan itu pula. Ka'bah itu dulu panjang Bapak Ibu, sepertiga lagi ke sini. Tapi setelah dilihat dana, dilihat bahan bangunan yang sah, tidak cukup untuk menaiki Ka'bah seluruhnya. Terus bagaimana? Dinaikkan sepertiga saja. Naik sepertiga, yang sepertiga ini lepas,
Inilah yang menjadi Hijir Ismail. Nah, dulunya Ka'bah itu panjang, tapi sekarang kita lihat bujur sangkar ya. Nah, manajemen kerjanya sudah, yang bertanggung jawab. Memulainya bagaimana? Ya, dibersihkan dulu. Ternyata di dalam Ka'bah ada lubang, ada seekor ular besar. Ular besar, kalau sudah sebesar lengan, apalagi sebesar pahakan, kategori ular yang sudah besar. Tapi kalau segadang jari, itu masih kecil. Begitu orang agak melihat kepada ular tadi, dia tahu dia sedang diperhatikan. Dia angkat kepalanya, lalu dingangakan mulutnya, mengeluarkan suara desah. Seakan-akan Akabah. Orang jadi takut, tapi tidak mau membunuh, karena dipahami tidak boleh membunuh sekalipun binatang di dalam Ka'bah. Pulang, berarti Allah belum rela. Dimulai pekerjaan, besok orang datang lagi berkumpul, makin lama makin panas. Ular tadi mengeleong keluar, berjemur di bawah sinar matahari. Saat berjemur itulah datang burung elang menangkap, di bawah terbang. Tentu burung elangnya berimbang besarnya. Orang senang, moga-moga ini tanda yang baik. Sudah itu memulai pekerjaan lagi. Dilihat Ka'bah itu ada batu yang lepas dari ikatannya, diangkat batu tadi. Belum lagi diletakkan, batu tadi meloncat ke tempat semula. Ini juga pemandangan yang mengerikan. Nah, suasana dalam keadaan bingung, tampil seseorang dengan doa dalam bentuk pernyataan. Ya Allah, sesungguhnya kami ini hanya ingin berbuat kebajikan untuk agamamu. Isyarat di balik itu apa? Izinkanlah kami bekerja, kira-kira begitu. Sebab kalau masih ada halangan-halangan tentu tidak mungkin. Nah, dia langsung bekerja sendirian. Ya, kalau sekarang pendekatannya model martil lah. Nyampok, nyuruntua, semampu-mampunya. Keringatan, terus istirahat, diulang lagi. Yang lain melihat saja, tidak berani, takut-takut jangan ada bahaya pada diri dia. Jadi yang satu orang itu saja. Sampai sore pulang, orang berpikir-pikir, bagaimanalah nasib si fulan yang bekerja tadi? Adakah dia masih hidup, atau dia meninggal, atau sakit parah? Karena waktu itu WA grup tidak ada, jadi pertanyaan itu selalu ada. Nah, esoknya berkumpul, ternyata yang bekerja kemarin itu sehat walafiat, segeh penampilannya. Maka yakinlah orang, berarti Allah sudah rela untuk dimulai pekerjaan merenovasi Ka'bah. Yalah, yang di sini diruntuh. Ini juga Muhammad ikut ya bersama pamannya, sampailah runtuh secara menyeluruh. Tinggal lagi pondasinya, pondasi Ka'bah. Kiranya pondasinya tu model punggung onta, bukan datar. Mungkin itu juga rahasianya kuat bangunan itu. Sudah itu apa? Naikkan. Sudah sampai, naikkan hanya 2/3 ya, yang 1/3 kan lepas, uang tidak cukup. Naik. Yang ini kemudian hari kan dikenal dengan Hijir Ismail. Jadi Hijir Ismail adalah tetap Ka'bah. Kalau orang bertawaf kan harus melampaui Hijir Ismail, tidak boleh memotong kemari kan, harus ke sini. Bahkan kalau orang bisa salat di Hijir Ismail, itu dinilai sama salat di dalam Ka'bah. Setelah selesai, berkatalah yang sebelah sini. Orang Arab itu kalau dia bicara, walaupun dekat-dekat, tetap saja terdengar sekian meter. Apa katanya? Nah, sudah selesai kerja kita. Kita ya yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Karena mendengar itu, yang di sini menjawab, oh tidak bisa.
kamilah yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Dia bacalah keunggulan-keunggulannya. Kami begini-begini, melayani tamu dan seterusnya. Yang di sini itu pula naik lo singanga. Oh, tidak bisa. Kami adalah kelompok begini-begini. Mahir ini. Nyos tampilan lo apakah jago perang atau bagaimana? Begitu juga yang di sini. Jadi intinya semua suku tadi dialah yang mesti meletakkan Hajar Aswad. Tidak ada mau perdamaian. Sementara Hajar Aswad hanya satu. Tidak boleh dibalah ampe. Suasana tambah panas sampai hari keempat. Datang pula seseorang. Dia bawa bejana berisi darah. Dia masukkan tangannya dalam darah itu. Akulah yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Artinya dia siap mati. Apapun dia pertaruhkan. Tentu suasana tambah panas. Nah, hebatnya adalah walaupun itu suasana politik sangat panas, tidak ada pembunuhan. Karena tidak boleh ada pembunuhan dalam memelihara rumah suci ini. Masih menahan emosi. Padahal ini adalah politik tingkat tinggi untuk kepentingan dunia, bukan untuk lokal. Karena sejak dahulu itu orang sudah berdatangan dari berbagai penjuru, walaupun jalan sekian bulan asal bisa sampai ke Ka'bah. Jadi politik tingkat tinggi sebenarnya. Yang kita garis bawah ya Pak Bapak Ibu, tidak ada nyawa yang melayang. Jangan pula dibandingkan dengan pilpres. Waktu pilpres berapa orang yang meninggal, itu kan lain ceritanya. Nah, pada dulu tuh zaman jahiliyah, binatang saja tidak dia bunuh, apalagi sesama manusia. Berkatalah orang tua. Jadi waktu itu ada orang yang paling tua usianya. Mungkin umumnya namanya orang tua punya hikmah, punya kebijaksanaan, karena lamoi duit, pasti pengalaman banyak. Dia bicara, kalau kalian tidak mau berdamai, mana bisa pekerjaan ini berakhir? Padahal kalian sudah berusaha mengumpulkan segala sesuatu, sudah siap. Masa hanya gara-gara Hajar Aswad tidak mau berdamai? Karena katanya didengar seakan-akan apalagi yang kuda tua kami ikut, kira begitu. Karena orang sudah diam. Saya memandang begini, ini pentingnya orang tua di suatu nagari atau suatu komplek. Mungkin dituakan dari segi umur iya, atau pengalaman, atau mungkin jabatan. Sebab ketua itu kan, atau orang yang dituakan itu didahulukan sarantiang, ditinggikan sarantiang dahulu selangkah. Kan filosofinya salat berjamaah. Imam itu tidak boleh terlalu jauh. Ini sudah bagus ini ya. Tikar imamnya tidak terlalu jauh. Ada juga masjid tertentu lebih lo 1 meter di muka, itu terlalu jauh. Tidak selangkah. Nah, baik. Apa kata orang tua ini? Penyelesaiannya kita serahkan kepada seseorang yang datang sebentar lagi. Siapa pula orangnya? Ini yang jadi masalah. Nah, jadi saya ingin menggambarkan Bapak Ibu, pentingnya orang tua bijaksana. Dia baru bicara karena waktunya sudah tepat. Kalau kapatang-kapatang satu lo nya mengecek, mungkin bisa nyo di kelasik di mudu-mudu. Gay antok lah, kan bisa saja model itu. Pasti hati ibu. Tapi karena sudah saatnya dia bicara, maka waktunya sangat tepat. Jadi kita serahkan kepada seseorang yang datang sebentar lagi. Kiranya yo datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon dibantu untuk 5 orang, seorang sebagai Al-Amin atau Muhammad, dan 4 orang sebagai kepala suku. Bapak berkenan sebagai Al-Amin, Pak. Kepala suku, ya, Bapak kepala suku. Siapa lagi? Mana? Beliau. Bapak.
Bapak kepala suku tu bapak ceknya berlimonya Muhammad saya cek lagi cek 2 3 sampai apa cek Pak berkenan Pak ya Pak Alamin datang inilah Muhammad waktu itu umurnya 35 tahun dia tanpa banyak bicara dia bentangkan sorban bapak berkenan membentangkan di situ Pak situ Pak yang agak lapang. Mungkin yang kamera bisa diarahkan kepada pertunjukan ini. Kameramen. Ya. Mana kameramen? Oke, nah Al-Amin telah membentangkan sorbannya tanpa banyak bicara. Kan diserahkan, kata orang nantua tadi, ya Al-Amin, selesaikanlah masalah ini. Al-Amin tahu, kan ikut juga meruntuh Ka'bah. Jadi tanpa banyak bicara, Al-Amin belum duduk Pak. Nah sudah itu Al-Amin meminta mana kepala-kepala suku, kan secara politik kan sedang hangat tuh, supaya ada terwakili mana kepala suku. Jadi kepala suku silahkan berdiri Pak, berdiri masing-masing di sudutnya. Yang kepala suku siapa tadi Bapak ya kan? Salah sudut. Ya mungkin Bapak di sini Pak, maaf. Bapak sini, terus Bapak lagi Pak. Iya. Bapak tadi siapa? Bapak siapa? Iya. Iya Pak situ. Pak situ Pak. Pak situ sudi itu. Bapak sini. Dah, saya bantu untuk apanya? Mana nih? Oh, talinya banyak. Baiklah. Bapak cara duduknya begini, maaf. Bapak sini, begitu juga. Memegang paling ujungnya. Dah, megang paling ujungnya. Ya Pak, berdiri Pak. Bapak sejajar ke sini, Bapak juga kalau berpanang-panang dia jadi pas. Nah, Bapak Ibu, Al-Amin mengambil Hajar Aswad. Pak Nambule, Pak biar Pak. Al-Amin ambil Hajar Aswad, dia letakkan di tengah-tengah. Pas. Aku dengkek seketik lagi. Udah Bapak Ibu, perhatikan ini. Sudah tu tagak lambe-lambe. Silakan. Bapak kemari sedikit supaya agak utuh. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini. Coba sedikit agak ke belakang. Dalam pengangkatan ini silakan dibayangkan atap Masjid Raya Sumbar. Oke. Gonjong pertama, gonjong kedua, gonjong ketiga, gonjong keempat. Adanya gonjongan ini, kepala-kepala suku mengangkat sudut sorban. Lalu ditekan oleh Hajar Aswad yang tidak terlalu berat. Hanya dengan kain saja dia terangkat. Kalau berat tu bisa lah cabiak itu. Nah, sudah itu kepala suku mengangkat lambat-lambat ke Ka'bah. Ini Ka'bah, silakan jalan Pak, mari. Silakan jalan terus. Saya ini. Oke. Dah jalan, terus pergi Pak. Dah, sudah tu diletakkan. Jadi terpenuhi hasrat politik, kepala-kepala sukunya mendapat tugas. Kan katanya kamilah yang berhak. Sudah terwakili mengangkat. Sudah itu Al-Amin ambil Hajar Aswad, ditempelkan di sudut Ka'bah. Ambil Pak. Ambil. Bapak lewat saja sini, enggak apa-apa. Bapak tempel di sudut itu. Nah, begitu ditempel tentu dibantu oleh orang tukang meletakkannya. Dah. Al-Amin boleh dan kepala suku boleh duduk di tempat masing-masing. Nah, silakan lewat Pak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, begitulah seorang Muhammad yang belum jadi nabi tapi hikmah sudah ada pada badan dirinya. Karena dari awal dia jujur, suka menolong. Kalau ada orang bapak karo, ada yang curang, apa kakek uang atau segala macam, dia urus tanpa diberi upah. Kalau ada haknya tidak diberikan, kenapa diselesaikan.
Padahal Muhammad waktu itu tidak sebagai RT, tidak sebagai ketua kampung, ya penduduk biasa, tapi dia kan sangat dihormati, terkenal dengan kejujurannya. Jadi Al-Amin itu tidak pernah hari ini dia berkata begini, besok berbeda, itu tidak. Dia sidik, jujur dari awal, apalagi fatanah, memang cerdas, tabligh, pintar bicara, tidak ada menyinggung, tapi mencerahkan. Satu lagi apa? Fatanah, cerdas, amanah, ya amanah satu lagi. Tapi ya saya tentu tidak mau juga menyebut nama-nama orang ya. Jangan dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin tokoh politik baik yang dulu maupun yang sekarang. Lain keceknya kini bisu waktu lebih dalam. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak. Atau itu jangan pula siapa-siapa tokoh jangan pula dibesar-besarkan. Tapi Allah tetap memperlihatkan siapa yang curang, itu Allah perlihatkan dengan caranya. Sebagai sejarah, Ka'bah ini mau dihancurkan oleh si Abrahah sebagai gubernur yang tinggi pangkatnya, kaya raya, dia ingin lebih unggul daripada gubernur-gubernur lain. Dia ingin menghancurkan Ka'bah supaya orang berhaji ke kampung halamannya. Dia buat gereja mewah, tapi orang tidak mau berhaji ke sana. Salah satu jalannya orang kafir ini, akalnya kan pendek. Satu-satunya Ka'bah harus dihancurkan. Pakai tentara bergajah lo tuh. Alun tiba di tanah suci Mekah, Allah permalukan. Dia dujo burung-burung ketek. Kok jo burung tu jadi jelah, kok burung ketek. Kalau pandai kasile dan sombong, disuruh baca kak jo nak teka. Apakah itu nak penghinaan? Sudah tu, kalau dia dujo burung ketek, nyo pasukan bergajah. Kalau dia dujo kabau bagai jo jawi jo kudo, dia berimbang nyo. Kau jo burung-burung kenek. Dia empuk lo jo betul ketek. Kalau dia empuk jo betul lado, jadi jelah. Mati taji lapak. Bahkan hina dina. Bagaimana hinanya seorang gubernur yang menistakan Ka'bah, matinya dengan pasukan itu adalah seperti daun-daun dimakan ulat. Ulat itu adalah menjijikkan. Jadi siapa saja pejabat yang sombong, yang angku, garis miring kurang ajar, itu nanti kalau ndak di akhirat itu Allah yang punya urusan. Menjelang meninggal itu Allah perlihatkan masa tidak baiknya itu. Jadi kejadian Ka'bah dihancurkan oleh tentara bergajah, sudah ada itu suratnya Al-Fil. Dan sekarang kita fokus bagaimana seorang Muhammad menyelesaikan persoalan, tidak ada pertumpahan darah. Ya, tidak ada pertumpahan darah, padahal ini adalah politik tingkat tinggi. Sudah itu sudah terjawab kenapa bangunan Masjid Raya Sumbar seperti itu. Inspirasinya adalah suasana pengangkatan Hajar Aswad oleh 4 kepala suku. Jadilah tampilannya sorban seperti itu, dan itu yang dipindahkan tampilan atap Masjid Raya Sumbar. Tentu adalah dengan kajian-kajian arsiteknya. Untuk rebutan atau perlombaan mendapatkan proyek bangunan Masjid Raya Sumbar itu kan pesertanya lebih 300 ya, dimenangkan oleh grupnya, saya tidak tahu juga secara pasti, tapi orang sebut-sebut Pak Ridwan Kamil dengan grupnya memenangkan itu. Dan yang merancang itu pribadinya sangat muda, tapi cerdas, mungkin rajin membaca. Dapatlah dia ide suasana mengangkat Hajar Aswad. Jadi masjid itu disebut-sebut dan memang tidak diragukan lagi dan diakui. Saya belum tahu mendapat penghargaan dunia, belum tahu ya, tapi itu diakui bahwa itulah masjid terbaik di dunia dari sisi desain arsitekturnya. Itu di dunia. Saya tidak tahu ilmu arsitektur seperti apa, itu disebut terbaik. Kan ada batu enggak di tengahnya sudah tuh bagaimana si ajo nambah foto situ siang malam di samping di tengah tu rancak sadualah asal berfoto dengan cara wajar. Dilihat dari jauh dari pesawat malam selalu bagus.
Cuman namanya buatan manusia, kalau sisi-sisi lemah tentu ada saja. Tapi dia sudah sangat terbaik. Yang mengatakan itu terbaik di dunia bukan hanya Pak Gubernur saja, tapi saya dengar juga dari seorang tokoh intelektual nasional, Profesor Susiknan Azhari, waktu pertemuan tingkat nasional, kalau Universitas Islam Negeri Jakarta ingin membangun observatorium semacam labor ilmu falak, bagus, semangat, tapi jangan diabaikan kearifan lokal. Agaknya Masjid Raya Sumbar bisa jadi contoh. Hanya mengecek di Jawa, hanya sabui Masjid Raya Sumbar, kan bangga loh waktu. Jadi oleh sebab itu kita bangga secara penuh syukur kehadiran Masjid Raya Sumbar, dan kita sebarluaskan. Kini kan tak ya berfoto orang lama ngalabi itu di media sosial, selalu saja ada Masjid Raya Sumbar. Mungkin ini ya Bapak Ibu sudah terjawab dari pertanyaan tadi, kenapa bangunan Masjid Raya Sumbar tampilannya seperti yang kita lihat itu. Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa tonton ulang video saya di channel Firdaus Hisab. Dan ikuti juga, ini kan sudah ada video baru. Ikuti pula ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Perbanyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ya. Pak. Ya Pak. Ke Paskun. Ya Pak. Di pojok kan Al-Jahr Aswad. Iya, Jar Aswad, iya.